Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat datang kembali di channel. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Kali ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang mau membahas tentang informasi-informasi dalam dunia pendidikan yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan coba bahas kembali seperti di tutorial-tutorial sebelumnya untuk pembelajaran secara daring sudah saya buatkan. Nah, bisa nanti dicek di deskripsi. Nah, ada juga kumpulan-kumpulannya di website Ruang Para Bintang ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti cek di sana. Nah, oke. Nah, jadi kita akan coba mulai ya. Yang pertama, Bapak Ibu, nah apa yang mau kita bahas ini, ya kan? Yang mau kita bahas kali ini adalah tentang tutorial pembelajaran mengenai whiteboard ya. Nah, jadi masih di sekitaran whiteboard, di mana whiteboard ini ada sangat banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau menggunakannya silakan dicoba. Apalagi Bapak Ibu mungkin mau menggunakannya sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi seorang, mungkin kalau bisa dikatakan jadi YouTuber ya, tapi ini nggak mesti jadi juga di situ, tapi yang pasti ini bisa digunakan ketika dalam pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang mungkin jarang ada di Indonesia dan mungkin hanya digunakan di luar. Ketika saya cari di Indonesia di channel YouTube, nah ini belum ada digunakan. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu kita Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba berbagi tentang informasi ini. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya model-model yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih mana yang terbaik menurut Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan bahas dengan yang namanya Hydro ya. Jadi saya akan coba buka. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini di Google. Kita klik namanya Bapak Ibu Hydro ya. Hydro nih. Hydro ya, ROU. Jadi O-nya ada 2. Langsung kita enter Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat namanya hydro.com. Nah, Hydro Online Educational Whiteboard. Jadi ini adalah Hydro Online Educational Whiteboard. Nah, di sini ada sign up for free, Hydro feature premium tutor profile. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kita tinggal klik saja ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat inilah tampilannya ya. Nah, jadi Hydro ya. Nah, ini logonya IDROU ya. Kalau mau misalnya Bapak Ibu mau lihat misalnya di penjelasannya bisa dibuka di sini semua ya. Nah, jadi boleh digunakan pakai Skype ya. Jadi pakai Skype juga. Nah, jadi kita hanya membahas sekilas Hydro ya, Online Educational Whiteboard. Nah, Bapak Ibu bisa sign in dari Google atau Facebook atau Windows Live. Nah, sekarang kita coba dari misalnya no account, berarti Bapak Ibu bisa sign up for free. Nah, kalau misalnya kita buka dari Google, kita coba masuk saja Hydro account, dari sini juga bisa, terserah. Nah, kita coba masuk dari Google Bapak Ibu. Nah, ini to continue Hydro ya. Nah, di sini saya akan coba masuk dari sini. Oke, saya coba masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk. Nah, create new board ya. Di sini ada all board masih 0, my board 0/5 ya. Nah, jadi ini sebenarnya memang diberikan secara gratis seperti ini. Nah, jadi kita hanya dikasih 5 saja.
Nah, storage ya, dokumen and image are available for paid plans only kalau di upgrade ya. Nah, jadi dari sini bisa kita cek, inilah dashboardnya plans ya. Ini plansnya di sini kalau dia basic ya hanya dikasih 5 baud 50 mega ya. Jadi hanya 5. Tapi kalau misalnya kita pakai 9 euro. Nah, jadi kita coba di sini ada tutor ya, tutor kontak. Nah, di sini. Jadi tutornya ada di sini, bisa dilihat. Nah, jadi banyak sebenarnya ini mungkin dari Italia atau Eropa gitu ya, Eropa ya, Eropa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat dari sini kita coba Inggris ya. Inggris. Oke. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya sign out di sini, setting di sini, ya kan? Nah, oke ini namanya. Oke, kita coba ke dashboard. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya mau membuat yang baru. Jadi kita create saja di sini, create new board ya. Jadi buat papan baru. Nah, ini dia idraw.com board ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, ini dia. Jadi inilah tampilan dari iDraw ketika dia sudah mau menulis. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami dulu yang mana-mana saja di sini fitur-fiturnya yang perlu dipahami ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, yang di sini bisa kita cek. Nah, ini tadi balik dashboard save as clean board. Jadi ini menghapus Bapak Ibu, jadi jangan salah. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada namanya, kalau yang ini berarti pointer, berarti yang kita geser. Sedangkan ini berarti freehand. Nah, freehand ini berarti misalnya kita bisa menuliskan seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, ya. Oke, misalnya kita tuliskan 2x ditambah 10. Nah, misalnya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya mau menggesernya silakan digeser makin tebal. Nih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat ya kan 3x ya ditambah 10 sama dengan 15 misalnya ya. Nah, jadi kita lihat di sini sangat mudah ya. Nah, ini dia. Jadi saya mau klik, saya mau tuliskan nama saya. Nah, ini dia. Oke. Itu dia untuk membahas ketebalannya di sini. Nah, jadi kalau kita cek di sini, ini garis ya kan? Kalau yang ini garis, kalau mau kita hapus ini dulu, nih. Ini hapusnya seperti ini, berarti hapus satu-satu. Kalau kita klik di sini namanya clean board ya, jadi kita langsung bersihkan semuanya. Nah, jadi di sini kita lihat ini ada pembuatan kotak ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat soal kan bisa, ya kan? Nah, ini. Jadi bisa kita gunakan. Oke, nah mungkin bisa dicobakan ya. Nah, jadi mungkin bisa dibentuk seperti ini bebas ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya terserah ya. Jadi bisa dibentuk suka kita gitu. Kalau kita mau nulis di sini ada Bapak Ibu. Misalnya kita jadinya boleh kita tuliskan hari gitu ya. Oke, nih bisa. Jadi bisa kita tuliskan mau kita tulis apa saja boleh. Mau kita buat warna di sini fill-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita di sini teksnya yang kita warnakan boleh. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini berarti dia makin besar ya kan nih. Oke. Nah, kemudian kita coba hapus ya. Nah, baru yang berikutnya ada namanya Bapak Ibu di sini setelah huruf ya atau tulisan dalam ketikan
boleh kita menggunakan yang namanya formula. Nah, jadi formulanya itu bisa kita cek. Nah, di sini ada plus min, ya kan? Di sini ada plus kali bagi, ya kan? Nah, di sini ada ya tanda-tandanya boleh dicek. Kemudian yang ini ada sama dengan, ada lebih besar gitu-gitu ya. Nah, di sini ada alfa gitu. Kemudian yang ini ada irisan gabungan, ya kan? Di sini ada notasi-notasi matematik. Yang ini bisa kita gunakan untuk vektor mungkin, ya kan? Nah, misalnya mau kita tuliskan adalah P maka Q misalnya ya. Nah, di sini bisa kita buat. Nah, jadi tergantung. Jadi kalau misalnya ini kita kurangi ketebalannya, ya boleh. Nah, ini saya coba buatkan di sini langsung saja. Ini saya kurangi, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini berarti misalnya jika gitu ya, jika, nah baru kita tuliskan 2 ditambah misalnya ya kan, ditambah 8 sama dengan 10 gitu kan. Nah, gitu. Jadi boleh kita tuliskan soal gitu. Nah, kemudian di sini ada A per B pecahan. Nah, kalau kita klik di sini berarti pecahan. Kemudian ada pangkat, ada dia di bawah juga, ada akar, ada ini juga. Jadi Bapak itu bisa tinggal milih yang mana mau dipakai, ya kan? Nah, saya coba clearkan saja. Ini clean. Oke, saya coba ini lagi balik. Nah, di sini ada notasi kurung ya Bapak Ibu. Di sini ada kurung seperti ini, ada kurung perawal, ada kurung siku, ada yang lambang seperti ini yang sering digunakan di materi olimpiade, ya. Nah, jadi ini ya bisa dicek, ini sigma, ada integral juga ya, ini integral. Misalnya 2x ya, 2x ditambah jadi kita gunakan tambah Bapak Ibu di sini. Ini 2x, oke, 2b misalnya gitu ya. Kita buat tambah ya. Kemudian kita tuliskan 5 sudah. Oke, nah di sini ada batasnya, batas bawah 1, batas atas 2. Jadi di sini bisa kita gunakan ya, kita gunakan di sini. Coba saya hapus dulu. Oke, nah baru saya coba mulai lagi. Saya masuk di sini integral ya, ini tadi integral. Oke, kemudian di sini ini dia 4 di sini 1 misalnya. Jadi bisa kita ganti Bapak Ibu ya. Nah, itu menggunakan integral. Kemudian ada juga di sini fungsi log, ln, limit, min, max, sin, konstan ya. Nah, di sini ada infimum, supremum ya kan. Nah, oke, bisa langsung dibuat misalnya sin ya kan, cos, oke. Kemudian ada juga di sini alfa, beta gitu ya. Kemudian ada gini, n misalnya huruf ya. Kemudian lambang-lambang seperti ini juga ada, ini juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tinggal cek di situ ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat namanya di sini, namanya apa, papannya bisa dibuat. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambah, misalnya kita perbesar ini berarti seperti ini. Oke. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, tinggal kita hapus. Nah, ini bisa kita hapus Bapak Ibu, ya kan? Kemudian di sini, ya kan? Nah, ini adalah menggeser apa yang kita tulis gitu. Nah, oke. Itu dia untuk tulisannya, cara menggunakannya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung share. Di sini ada sharing. Nah, ini ada sharing. Kita lihat di sini, kalau kita share, maka di sini ada linknya. Jadi kita link di sini, maka dia akan berbagi dengan siapa. Nah, kalau misalnya kita kasih can edit, boleh dapat diedit, ya boleh. Nah, kemudian di sini ada chat ya. Nah, di sini ada chat juga. Nah, misalnya ketika kita tidak ada atau misalnya ada pertanyaan, kenapa seperti itu gitu ya. Nah, di sini bisa kita buat kenapa. Oke, nah jadi bisa kita gunakan secara live. Nah, kita tinggal enter. Nah, jadi di sini setelah misalnya kita kasih chat,
Nah, karena ini nanti online ya, jadi bisa kita langsung chat. Nah, kemudian di sini ada kalau kita misalnya masukkan gambar, ya kan? Nah, jadi upgrade here. Nah, oke, yang berikutnya ada dia dokumen. Kalau misalnya kita buat, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini both background. Nah, di sini ada namanya wallpaper. Di sini juga bisa kita cek ini clear white bukan clear white. Nah, yang ini adalah tutornya, ya kan? Tutornya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya kan. Oke, kita close ya. Nah, jadi itu dia untuk penggunaan dari iDraw. Nah, sekarang kita coba dulu ya kan, kita coba send ini, kita buatkan ini, kita sendkan can edit, can view, no access ya, can edit. Oke. Nah, kita buat di sini, kita share misalnya, kita buka di link yang baru, kita paste, maka misalnya ketika kita masuk, kita klik saja, maka dia akan terkoneksi ke yang tadi, ya ke sini. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, ada dua yang masuk gitu. Nah, kalau kita cek di sini ada dua yang masuk. Nah, tadi kalau di sini ya kan, karena sudah kita share ya kan, ada Edison ini. Nah, jadi di sini ada dua yang masuk Bapak Ibu karena sudah kita share. Nah, coba misalnya saya share ke WA, saya buka di WA saja. WA web ya. Oke, saya bukakan dari sini. Oke, saya coba share. Oke, ini saya coba. Nah, di sini saya share linknya. Oke, ini sudah saya share. Nah, coba kita lihat dulu. Oke, jadi sekarang kita coba masuk dari yang tadi yang sudah kita buat ya kan. Sudah kita kirimkan ke WA, misalnya kita invite siswa, maka di sini bisa kita cek, kita klik linknya. Jadi Bapak Ibu tinggal misalnya, nah di sini cek. Nah, ini ibaratnya saya sebagai siswa ya. Nah, jadi setelah guru mengirimkan link, maka saya akan coba masuk misalnya dari Google saya atau dari Facebook. Nah, jadi saya masuk dari Google, kemudian di sini bisa kita pilih akunnya. Nah, akunnya sekarang sudah masuk. Nah, di sini sudah terkoneksi dia MyBot ya. Jadi tinggal misalnya kalau kita buatkan di sini, nah di sini bisa kita lihat all bot. Nah, di sini MyBot 1 ya sudah ada. Nah, ini bisa kita hapus ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita cek di komputer tadi, misalnya guru, kita lihat di sini namanya ruang para bintang. Ini bisa dicek, muncul misalnya ini kita lihat di sini. Saya misalnya sebagai siswa membuat contoh tulisan gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini, misalnya saya tuliskan, ini saya gunakan dulu. Nah, di sini ya kan, kita lihat. Nah, di sini guru tadi, misalnya kita lihat di sini guru kan si Edison tadi.
Jadi guru menuliskan seperti ini. 3 misalnya dia buat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, 3x ya. Mungkin kalau di sini kita buat ya, karena mungkin layar daripada laptop kita kurang ya. Nah, jadi kita cek di sini. Ini 3x ya ditambah 10 sama dengan 8 gitu. Nah, jadi misalnya 4x ditambah 10 sama dengan 6. Nah, jadi di sini bisa siswa mendengarkan penjelasan daripada guru ya. Nah, di sini dia. Nah, jadi Edison ya kan. Nah, ini dia untuk interaktif antara si guru dan si siswa. Nah, gurunya si Edison yang ruang para bintangnya tadi adalah siswa ya. Nah, oke. Berikutnya kita misalnya contoh. Setelah misalnya dia tanya berapa X-nya, ya kan? Nah, si guru menanyakan berapa X, maka boleh kita lihat sekarang si siswa ya. Oke, jadi demikian Bapak Ibu, begitulah caranya menggunakan iDraw ini. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan pembelajaran secara online kepada siswa yang mungkin tidak melalui YouTube ya kan, berarti kita gunakan yang ini juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti caranya ketika misalnya sudah membuat akunnya, maka Bapak Ibu misalnya ketika pertama sekali Bapak Ibu harus membuat namanya create bot ya. Baru kemudian dari situ Bapak Ibu bisa lihat di sini linknya, kemudian di copy atau di share. Nah, tentukan apakah siswanya bisa edit atau melihat atau akses. Nah, jadi Bapak itu bisa tentukan. Nah, jadi tinggal di share di sini. Nah, siswanya akan masuk menggunakan Gmail. Nah, jadi saya sudah buatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu. Silakan dicoba aplikasi ini yang menggunakan secara online. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Kita akan bahas secara detail. Oke, terima kasih.